Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, ba'dama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Wa'lam, ketahui olehmu, annal musannifa, sesungguhnya musannif itu berkata, ya musannif, di dalam definisi qadiyah. Apa kata beliau? Mahtamal sidqa, di dalam kitab matan. Ma tamala sidqa li dhatihi jara bayyanahum qadiyatan wa khabar wa lam yakul wa kadhib. Beliau tidak mengatakan ma tamala sidqa wal kadhib, kadzibnya enggak disebut, lil iktifaq, untuk mencukupkan kata-kata sidqa, kemudian mengajarkan adab di dalam berbicara. Ketika Allah katakan, aku meminta kebaikan kepadamu dan aku berlindung dari lainnya, bahasa hadis biasa begitu, kebaikan dan aku berlindung dengan sebaliknya. Tidak diungkapkan apa sebaliknya tersebut. Itu bagian daripada adab dalam berbicara. Summa qala, kemudian berkata ya musannif, wa in ala ta'liqi fiha qad hukima fa innaha syartiyatun wa tanqasim. In ala ta'liq, padanya qadiyah, sungguh dihukum ia. Fa innaha, maka sesungguhnya in adalah syartiyah. Wa tanqasimu aidan, dan terbagi ia qadiyah syartiyah juga kepada syartiyah muttasilah wa misluha, dan semisalnya syartiyah muttasilah adalah syartiyah munfasilah. Juz'uhuma, bahagian dari kedua qadiyah tersebut, muttasilah dan munfasilah, itu muqaddam dan tali. Muqaddam kalimat di depan, tali kalimat mengiringnya. Amma bayanu zat ittisal, adapun penjelasan yang disebut dengan ittisal adalah ma aujabat talazumal juz'ain, sesuatu yang mewajibkan ia akan tersangkut paut, talazum, saling bersangkut paut dua bahagian.
wa zatu infisal duna mainima, sementara yang memiliki infisal, maksudnya qadiyah infisal itu tidak seperti itu. Ma aujabat tanaquran bainahuma, sesuatu yang mewajibkan akan berlarian, akan tanafur, saling tidak cocok antara keduanya, muqaddam dan tali. Aqsamuhuma salasatun, pembagiannya qadiyah munfasilah itu ada 3. Fal tu'lama, maka hendaklah diketahui akan ia 3 tersebut. Mana 3? Mani' jami', mani' jamak, atau yang kedua mani' khulu, atau yang ketiga mani' huma. Wa huwal hakiki akhassu, dan dianya mani' huma itu hakiki, lebih khusus. Fa'lam, fa'lama ay fa'lam, maka ketahui oleh kalian. Kita sudah masuk ke bahasan ketiga, qadaya wal ahkam. Qadaya terbagi 2. Pertama hamdiyah. Hamdiyah sudah dibahas kemarin, masih ada di papan. Hamdiyah itu terbagi 2. Terbagi 4. Asal mulanya 3. Pertama hamdiyah saksiyah. Kalau muqaddamnya, kalimat di depan namanya muqaddam, kalimat belakang namanya tali. Kalau muqaddamnya khusus disebut hamdiyah saksiyah. Kemudian apabila muqaddamnya kulli, harusnya bagiannya enggak seperti itu. Coba di beresin dulu papan. Hamdiyah kalau kita bagi menurut urutannya, dia dibagi kepada kuliah juz'iyah, kuliah juz'iyah. Juz'iyah bagi 2 lagi supaya tidak mengganggu. Musawwah ghair musawwah.
juga bagi dua, musawwar, ghairu musawwar. Juz'iyah yang musawwar apa contohnya? Insan hayawan. Al-insan hayawan. Apa? Insan hayawan. Insan hayawan yang musawwar. Juz'iyah tapi musawwar. Ba'dul insan. Nah, ba'dul insan hayawan. Dia musawwar. Musawwar sebelum dicontoh dibagi dulu ke bawah. Mujabah, salibah. Ini juga mujabah, salibah. Ini juga mujabah, salibah. Ini juga jadi bagiannya 8. Ini gambaran yang lurus bagiannya ke bawah. Amliyah, juz'iyah, kulliyah. Juz'iyah ada dua macam. Ada musawwar, muwassar. Musawwar. Musawwar itu tahu, Irfan? Insan apa musawwar? Abu musawwar apa? Musawwar. Zahran apa musawwar? Nah, istilahnya nggak dipahami. Musawwar yang ada kata-kata ba'du kullu di pangkalnya, itu namanya musawwar. Yang nggak ada namanya ghairu musawwar. Sekarang kita ambil kuliah hamliyah juz'iyah yang musawwar. Nah, musawwar itu juz'iyah adalah ba'du. Nah, ba'du musawwar ini, nah katakanlah saya tulis ini contoh ba'du. Ini musawwar diawali oleh ba'du. Ba'du ini contoh ya, bukan ba'du saja. Diawali oleh ba'du, itu musawwar. Nah, yang mujabah nggak ada huruf nafi, sama dengan pengertian dalam kitab Mutamimah. Mujab, mampi. Di sini menggunakan bahasa mujab salibah. Mujab mamfi dalam Mutamimah. Kalam tam adalah sudah sempurna kalam sebelum ilah. Kalam mujab adalah tidak dioleh oleh nafi dan istifham. Mamfi adalah oleh nafi istifham. Itu istilah nahwu.
istilah mantik mujab tidak dilalui oleh huruf nafi. Salibah dilalui oleh huruf nafi. Berarti yang ba'du, yang mujab ba'dul insan hayawan. Nah, ini contoh mujab. Berarti contoh salibah. Contoh salibah ba'dul insan Isa bin Hajarin. Musawar karena di depannya ada ba'du. Salibah karena ada laisa. Sudah? Sekarang ghairu musawwar, artinya tidak ada ba'du. Ba'du, nah tidak ada. Nah, ini yang disebut di dalam ilmu mantik disebut dengan qadiyah amliyah saksiyah. Kenapa saksiyah? Karena kata-kata ba'du itu kalau nggak ada, sementara kalimatnya kulli, dia menjadi kuliah. Kata ba'du kalau dibuang, coba dibuang kata ini, ba'dul insan hayawan, dibuang kata ba'du, apa jadinya? Al insan hayawan. Pindah dia dari juz'iyah ke kuliah. Maka untuk bisa membuat juz'iyah yang ghairu musawwar ini, itu langsung kalimatnya yang juz'iyah. Contohnya apa? Zaidun. Nah, contoh salibah, Zaidun katibun. Contoh salibah, Zaidun juz'iyah yang ghairu musawwar di dalam kitab disebut dengan bahasa lain saksiyah. Berarti saksiyah terbagi dua, mujab, Zaidun katibun. Salibah, Zaidun laisa bikatibin. Salibahnya dengan huruf laisa. Sudah. Sekarang kuliah. Nah, kuliah ada yang musawwar, ada yang enggak. Yang musawwar diawali dengan kuliah. Kullu. Nah, arti musawwar dari sini, musawwar diawali dengan kullu. Dia terbagi dua, mujab. Contohnya kullu insani hayawan. Yang salibah kullu insani laisa
Hayawan. Hah? Hajar. Bihajarin. Musawar ada kullu, saliba ada laisa. Yang gairu musawar tidak diawali dengan kullu. Yang mujabah al-insan hayawan. Al-insan hayawan. Nah, ini mujab. Gairu musawar, enggak ada kulu di pangkalnya. Mujab, enggak ada huruf nafi. Kalau salibah al-insan Bisa hajar. laisa bihajar. Ini bihayawan. Al-insan hayawan. Tiba di nafinya al-insan laisa bihajar. Kenapa enggak bihayawan? Itu segi makna. Masa dikatakan al-insan laisa bihayawan, manusia bukan hewan? Bukan salah. Manusia bukan batu. Nah, jangan untuk permasalahkan ini kok bihajar kok bihayawan. Itu maknanya enggak cocok. Maka diganti. Nah, ini namanya hamdiyah. Sekarang syartiyah. Kita baca dulu sarahnya. Lamma takallama alal qadiyatil hamdiyah, tatkala telah bicara ia musannaf atas qadiyah hamdiyah, akhaza yatakallamu ala syartiyah, niscaya masuk ia musannaf berbicara ia musannaf atas qadiyah syartiyah. Li'anna al-ula juz'um minas tsaniyah. Kenapa dibahas hamdiyah lebih awal daripada syartiyah? Karena sesungguhnya yang pertama yaitu qadiyah hamdiyah merupakan bahagian daripada qadiyah syartiyah. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli. Bahagian diutamakan atas keseluruhan. Wa arrafaha, mendefinisikan ia musannaf akannya qadiyah syartiyah dengan perkataan beliau sebagai berikut: fa in alat ta'liqi fiha qad hukima, jika berdasarkan taklik padanya qadiyah sungguh dihukum, maka dia adalah syartiyah. Jadi hukum pada qadiyah itu dikaitkan dengan syarat, dikait-kaitkan dengan sesuatu, itu disebut dengan syartiyah. Yakni maksud musannaf adalah annal qadiyata syartiyah, sesungguhnya qadiyah syartiyah ma turukibat min juz'aini, sesuatu yang dirangkai akan ia dari dua bahagian, sesuatu yang dirangkai akan ia dari dua bagian. Rubito ahaduhuma bil akhari, yang diikat salah satu keduanya dengan yang lain, biadati syartin, dengan alat syarat, dengan adat syarat, atau dengan inat. Inat itu artinya pembangkangan. Tapi bukan pembangkangan dalam makna lafzi, istilah bagi kalimat di dalam bahasa Arab. Mana contohnya yang pakai syarat, yang pakai huruf syarat? Kaqaulina, seperti perkataan kita,
in kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Nah, kalau kita baca kanatis syamsu tali'atan, itu saja. Kanatis syamsu tali'atan, ini namanya qadiyah hamliyah. Kemudian kalau kita buat fannaharu mawjudun, fannaharu mawjudun, ini juga namanya qadiyah hamliyah. Nah, qadiyah hamliyah ditambah dengan qadiyah hamliyah lalu diikat dengan huruf syarat, jadilah qadiyah syartiyah. Maka dikatakan qadiyah hamliyah adalah bahagian daripada qadiyah syartiyah. Artinya di dalam qadiyah syartiyah minimal ada 2 qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah pertama kanatis syamsu tali'atan. Qadiyah hamliyah kedua yaitu an-naharu mawjudun. Dikaitkan antara matahari terbit dengan siang ada pakai huruf syarat. Jadilah dia in kanatis syamsu tali'atan, jika adalah matahari itu sudah terbit, niscaya maka siang itu ada. Jika adalah matahari itu sudah terbit, niscaya maka siang sudah ada. Itu yang diikat pakai huruf syarat. Yang diikat pakai huruf inat, yaitu al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Bilangan itu ada kala ganjil, ada kala genap dan ada kala ganjil. Bilangan itu ada kala genap dan ada kala ganjil. Mana qadiyah hamliyah pertama? Al-adadu zaujun. Mana qadiyah hamliyah kedua? Al-adadu fardun. Jadi 2 qadiyah hamliyah. Al-adadu zaujun, bilangan itu genap. Al-adadu fardun, bilangan itu ganjil. Diikat keduanya pakai huruf inat, yaitu imma. Nah, setelah diikat, al-adadunya dibuang karena sama. Jadilah dia al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Qadiyah syartiyah. Nah, fal-ula tusamma syartiyah muttasilah. Maka contoh pertama disebut dengan syartiyah muttasilah. Contoh kedua disebut dengan syartiyah munfasilah. Berarti qadiyah syartiyah terbagi 2, yaitu muttasilah sama munfasilah. Wa awwalu kulli minhuma yusamma muqaddaman. Awal masing-masing dari keduanya qadiyah itu disebut muqaddam. Nah, in kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Mana awalnya? In kanatis syamsu tali'atan, itu awal. Wasani yang kedua disebut dengan talian, yaitu tali. Fannaharu mawjudun, itu namanya tali. Dan tali kita. Tali artinya yang mengiringi. Muqaddaman artinya yang didahulukan. Kata yang didahulukan namanya muqaddamun, kata yang mengiringi nama tali. Artinya kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, pada qadiyah munfasilah juga ada muqaddam dan tali. Muqaddamnya adalah al-adadu imma zaujun, talinya adalah wa imma fardun. Ini istilah ini akan dibawa nanti ke depan menjadi puncak pembahasan muqaddam dan tali. Apa definisi syartiyah muttasilah? Ciri khasnya atau membedakannya bagaimana?
Maka bermula syartiyah mu'tasilah adalah ma aujabat talazumal juz'aini, sesuatu yang mewajibkan ia akan keterkaitan dua perkara. Sesuatu yang mewajibkan ia akan keterkaitan dua bahagian. Antara muqaddam dan tali tidak bisa dipisahkan. Bi an yakuna ahaduhuma laziman lil akhari, dengan bahwa adalah salah satu keduanya dua bagian itu merupakan lazim bagi yang lain. Seperti contoh telah terdahulu. Jika matahari terbit, maka siang mesti ada. Jika siang sudah ada, maka mesti matahari sudah harus terbit. Itu namanya muttasilah. Bagian awal, bagian dua, dia saling memerlukan, saling ada keterkaitan. Enggak mungkin ditemukan satu saja. Siangnya sudah ada tapi matahari belum terbit, itu enggak mungkin. Matahari sudah terbit tapi belum siang, itu juga tidak mungkin. Nah, ketika matahari terbit, siang sudah pasti ada. Ketika siang ada, matahari sudah pasti terbit. Ini disebut dengan muttasilah. Fa inna tulu'asy syamsi malzumun liwujudin nahari, maka sesungguhnya terbit matahari itu dilazimi karena adanya siang. Kemudian syartiyah munfasilah, ma aujabat, sesuatu yang mewajibkan ia, maksud mewajibkan dalat alat tanafuri bainahuma, yang menunjukkan ia qadiyah atas tanafur, saling berjauhan antara keduanya muqaddam dan tali. Fa inna az-zawjiyah fil misalil mutaqaddim munafiratun lil fardiyah, maka sesungguhnya bilangan genap pada contoh yang telah terdahulu itu akan lari bagi bilangan ganjil. Pernah ketemu genap sama ganjil? Tidak. Di mana ada genap, pasti ganjil nggak ada di situ. Di mana ada ganjil, pasti genap juga nggak ada di situ. Yang ada mata mengantuk. Nah, 4 bilangan genap pasti tidak ganjil. 3 bilangan ganjil pasti tidak genap. Jadi antara kalimat genap yaitu muqaddam, ganjil kalimat tali, dia tidak bisa dikumpulkan. Itu disebut dengan qadiyah munfasilah. Wahia bermula dianya qadiyah munfasilah salah satu aqsamin, ada 3 macam. Pertama, manik jamak. Manik jamak, mani'ah mencegah, jam'in berkumpul, mencegah untuk terkumpul. Wahia dan dianya adalah madalat ala adami sihatil ijtima, sesuatu yang menunjukkan ia atas tidak sah terkumpul antara muqaddam dan tali. Apa muqaddam apa itu? Dan tali. Jadi tidak bisa dikumpulkan antara muqaddam dan tali.
Wa in jawazat al-khuluwa, walaupun boleh ia akan kosong, walaupun boleh ia membolehkan ia akan sunyi, seperti perkataan kita al-jismu imma abyadu wa imma aswadu. Bermula jisim, badan itu ada kala putih dan ada kala hitam. Nah, warna kulit badan ada kala putih, ada kala hitam. Bisa berkumpul? Bisa berkumpul? Tidak. Bisa kosong dari kedua-duanya? Tidak. Astagfirullah. Ini ilmu mantik ini. Bisa kosong dari kedua-duanya? Tidak. Bisa. Memang harus kulit orang tua putih sama hitam? Enggak boleh kah kuning langsat? Sawo matang? Sawo muda? Sawo busuk aja boleh? Nah, jadi kalau ngumpul nggak bisa. Putih sama hitam nggak mungkin ngumpul. Kalau dia ngumpulkan putih dan hitam namanya kopi susu. Berubah nama warnanya. Tapi untuk sunyi boleh, bukan putih, bukan hitam boleh, karena masih ada warna kulit lain, yaitu kuning atau coklat. Fa innal jam'a bainal bayadi was sawadi mumtani. Sesungguhnya terkumpul antara putih sama hitam itu terlarang. Wa yajuzul khuluwu anhuma, boleh sunyi dari keduanya. Boleh bukan putih, boleh bukan hitam. Bi kauni ahmara masalah, dengan keadaannya kulit itu merah sebagai contoh. Nah, itu disebut manik jamak. Yang kedua manik khulu. Manik khulu terlarang untuk kosong. Madalat ala imtina'il khulu min tarafaihi, sesuatu yang menunjukkan ia kepada terlarang sunyi, kosong dari dua sisinya. Wa in jawazat ijtima'ah, walaupun dia membolehkan untuk berkumpul. Kalau ngumpul boleh, tapi kalau sunyi itu nggak mungkin. Harus ada salah satu. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Zaidun imma fil bahri wa imma alla yughliku. Si Zaid ada kala dalam laut, ada kala tidak tenggelam ia. Si Zaid ada kala dalam laut dan ada kala tidak tenggelam ia. Sudah paham bahasanya? Si Zaid ada kala dalam laut, ada kala tidak tenggelam. Boleh terkumpul? Bagaimana boleh? Irfan. Nah, dia berenang tidak tenggelam. Dia di atas perahu tapi tidak tenggelam. Dia berada dalam laut tapi tidak tenggelam. Bisa? Bisa di atas perahu. Tapi kalau sunyi dari keduanya mungkin. Di dalam laut tidak, tenggelam juga tidak. Mungkin. Di dalam laut tidak, tenggelam juga tidak. Mungkin. Maaf, salah. Di dalam laut tidak, tenggelam juga tidak. Tidak tenggelam, tidak dalam laut. Dalam laut tidak juga. Tidak tenggelam tidak juga. Mungkin. Di mana? Di darat tenggelam dia. Tidak tenggelam. Akan tidak tenggelam tu. Berarti kan harus salah satu. Gak mungkin kan kosong kedua-duanya.
Ini pertanyaannya, mungkinkah dia lepas dari dua ini? Mungkin? Harus salah satunya. Nah, harus salah satunya. Di dalam laut juga tidak. Tidak tenggelam juga tidak. Bisa? Enggak. Bisa Dias. Ini bukan hanya ikut-ikutan ini memang berdasarkan pemahaman. Hah? Kenapa? Ini mubazir lagi. Ini bukan cerita buang-buang bahasa. Apakah hal itu bisa terjadi? Orang itu tidak di laut dan tidak tenggelam. Tenggelam kan di sini katakan tidak tenggelam. Nah, dalam laut, dia dalam laut, dia tidak tenggelam. Sekarang antum katakan dia tidak di laut dan tidak tenggelam. Bisa? Kalau tidak tenggelam berarti tenggelam. Tenggelam juga tidak, di laut juga tidak. Gimana dia? Di lumpur dalam laut itu? Tidak dalam laut berarti. Berarti harus salah satu kan? Di mana lagi? Di sungai kan tidak dalam laut. Berarti harus. Mati. Apa? Hitam. Iya. Banyak tenggelam. Kan nggak tenggelam. Laut ya. Yang dilarang apa? Yang dilarang kosong. Ada salah satu boleh? Boleh. Dalam laut dia tenggelam, dia boleh. Dia tidak tenggelam tapi tidak dalam laut juga boleh. Dia dalam laut, dia tidak tenggelam juga boleh. Yang nggak boleh itu tidak ada satupun. Fil bahri tidak. Tidak tenggelam juga tidak. Bisa? Tidak tenggelam juga tidak. Kalau dia ada di darat, berarti dia tidak tenggelam. Memang tidak dalam laut, tapi tetap tidak tenggelam. Sudah? Gak paham? Kan urusan itu juga nggak paham, mana caranya? Pak Pri? Saya ulang nih. Si Zaid itu ada kala dalam laut dan ada kala dia tidak tenggelam. Bolehkah si Zaid itu memiliki dua sifat ini? Di dalam laut juga, tidak tenggelam juga? Boleh? Boleh. Boleh salah satu keduanya? Boleh. Boleh. Dalam laut saja, tapi dia tenggelam, boleh? Nggak boleh tenggelam laut. Boleh. Dia tidak tenggelam, tapi tidak di laut, boleh? Boleh. Dia tidak tenggelam, tidak juga dalam laut, boleh? Boleh. Boleh. Dia tidak tenggelam, tidak juga dalam laut, boleh? Boleh. Gimana? Di darat. Di darat? Kan tidak tenggelam dia. Kan harus berarti. Berarti dia telah mengambil bagian kalimat tidak tenggelam. Sekarang bagian depan tidak, bagian belakang tidak. Bisa?
dalam laut? Enggak. Tidak tenggelam? Tidak. Bisa kedua-duanya tidak? Bisa. Yang benar-benar nih, pakai yang betul-betul yang meyakini. Anda masih berpikir, dan segini lihat itu belum paham tuh. Allah. Bisa depan? Tidak. Ini mantik. Mantik itu sama ngajarin orang akidah. Susah memahamkan sama Nasrani bahasanya Yesus itu bukan Yesus, bukan anak Tuhan. Antum yakin, saya yakin bilang tidak pun, dia tetap bilang iya. Maka saya maunya antum memang meyakini kalimat ini, tapi dicerna memang pakai akal. Bisa Irfan? Si Zaid tidak di laut, tidak juga tidak tenggelam. Sunyi dari keduanya bisa? Tidak di laut, tidak juga tidak tenggelam, bisa? Kan? Di mana contohnya si Zaid? Ketika dia berada di pohon kelapa, sifat mana yang ada pada dirinya? Tidak di laut, tapi dia memiliki sifat tidak. Nah, berarti kan ada sesuatu tuh, tidak tenggelam. Di rumah, berarti dia memiliki sifat tidak tenggelam. Nah, kemudian dia di laut, dan tidak tenggelam, boleh? Boleh. Dia dalam laut, tapi tenggelam, boleh? Boleh. Sekarang dia tidak di laut, tidak juga tidak tenggelam. Dia tidak tenggelam, tapi tidak. Bisa? Nah, tidak bisa. Kalau antum katakan dia tidak di laut, pasti dia tidak tenggelam. Di rumah tidak tenggelam, di jalan tidak tenggelam, sedang tidur nggak tenggelam, di darat nggak tenggelam. Jadi harus salah satunya ada, tidak boleh sunyi. Nah, kemudian mani jamak wa khulu. Mani jamak wa khulu, dia mencegah berkumpul dan mencegah kosong. Dan dianya adalah madalat ala imtina'il jam'i wal khuluwi, sesuatu yang menunjukkan kepada terlarang berkumpul dan terlarang kosong. Berkumpul terlarang, kosong juga terlarang. Seperti perkataan kita, bilangan ada kala genap atau ganjil. Bilangan ada kala genap, ada kala ganjil. Fazawjiyatu wal fardiyatu la yajtami'an. Maka bilangan genap dan ganjil itu tidak mungkin berkumpul kedua-duanya. Wala yakhlul adadu anhuma, tidak juga boleh sunyi bilangan dari keduanya. Itu namanya mani jamak wal khulu. Dikumpulin nggak boleh. Nah, dikumpulin nggak boleh, karena nggak ada bilangan yang punya dua status, genap sama ganjil. Boleh nggak boleh berkumpul. Dikosongin kedua-duanya juga nggak boleh. Ada bilangan yang tidak genap tidak ganjil? Tidak ada. Nah, beda sama yang di atas.
Warna kulit hitam sama putih, ada kala putih, ada kala hitam. Boleh digabungkan? Enggak boleh. Boleh sunyi dari keduanya? Boleh. 3 menit. Nah, sunyi boleh. Yang tadi si Zaid ada kala di laut, ada kala tidak tenggelam. Boleh digabungkan? Boleh. Yaitu di laut, di atas perahu. Nah, dan tidak boleh sunyi. Oh, tinggal tadi. Fa innal khuluwa anit tarafaini mumtani. Maka sunyi dari dua sisi itu, di dalam laut juga tidak tenggelam juga tidak, itu mumtani. Dan boleh digabungkan bi ayyakuna fi nahwi markab, bahwa ada ia si Zaid itu pada seumpama markab, kendaraan. Nah, kemudian manik jama' wal khulu, sesuatu yang menunjukkan kepada terlarang untuk dikumpul dan terlarang untuk tidak ada. Seperti bilangan ada kala genap, ada kala ganjil, maka genap dan ganjil itu tidak mungkin terkumpul, dan juga tidak boleh kosong bilangan dari dua status tersebut. Dan dianya manik jama' dan khulu itu lebih khusus. Nah, lebih khusus dari manik jama' saja. Kenapa lebih khusus daripada manik jama' saja? Karena mencegahnya manik jama' khulu akan khulu juga. Dan dia lebih khusus daripada manik khulu karena mencegahnya manik jama'. Nah, manik jama' wal khulu disebut dengan manik huma. Itu lebih mudah dipahami. Manik huma, dia melarang untuk berkumpul, melarang untuk terpisah. Wa bainaha wa baina kulli minhuma umum khusus mutlak. Hubungan antaranya manik huma dan antara masing-masing keduanya manik khulu dan manik jama' itu hubungnya umum khusus mutlak. Nah, sama dengan setiap sayur adalah bayam, setiap bayam belum tentu sayur. Setiap manik khulu adalah manik khulu, manik jama', manik huma. Hubungan manik huma dengan manik khulu dengan manik jama' itu sama hubungan sayur dan bayam. Mana yang umum? Sayur umum. Dalam manik tadi mana yang umum? Huma. Manik huma. Berarti setiap manik huma sudah pasti manik khulu. Setiap manik huma sudah pasti manik jama'. Belum tentu manik huma, belum tentu manik khulu adalah manik huma. Juga tidak setiap manik jama' adalah manik huma. Dan disebut dia dengan hakikat. Jadi kalau dikatakan manik hakikat adalah manik huma, li'annaha ahaqqu bi ismil infisal, karena dia lebih berhak menyandang nama infisal. Itu betul-betul infisal. Walam yubayyinil musannifu aqsam as-sartiyah muttasilah, tidak menjelaskan oleh musannif pembagian sartiyah muttasilah dan sartiyah munfasilah. Tidak juga sur-surnya. Tahu sur-sur? Sur-sur? Suar, musawar. Nah, itu yang ambel-ambel khulu sama ba'du.
kama fa'ala fil hamdiyah, sebagaimana melakukan ia musannaf pada hamdiyah, takriban ala muqtadi, supaya memudahkan bagi pemula. Wazalika fil mutawalat, bermula demikian pembahagian sartiyah, muttasilah dan munfasilah ada di kitab Mutawalat. Nah, muttasilah. Nah, sartiyah muttasilah itu hubungan muqaddam dan tali itu hubungannya erat. Contohnya in kanatis samsu toliatan An-naharu wujud. An-naharu mawjudun. Nah, qadiyah sartiyah terdiri daripada dua qadiyah hamliyah. Maka dikatakan hamliyah adalah bahagian daripada sartiyah. Nah, maka duluanlah disebut hamliyah. Padahal sartiyah dibahas awal, tapi hamliyah diuraikan lebih awal, karena hamliyah adalah bagian pada sartiyah. Jadi untuk membuat qadiyah sartiyah, kita merangkai dua hamliyah. Untuk membuat kalimat, kita membahas pada lafaz, atau dalam bahasa Arab untuk membuat kalam, kita butuh kepada kalimat. Maka sebelum dalam pembahasan kalam, kita diberitahu kalimat ada tiga: isim, fi'il, huruf. Kenapa dibahas isim, fi'il, huruf? Karena dia adalah bagian daripada kalam. Nah, tiga di sini. Qadiyah sartiyah itu terdiri pada qadiyah hamliyah, dua buah. Nah, qadiyah pertama adalah kanatis samsu toliatan. Kanatis samsu toliatan. Ini hamliyah pertama. Hamliyah ula. Kemudian qadiyah hamliyah kedua, an-naharu mawjud. Hamliyah saniyah. Kemudian diikat kedua-duanya dengan huruf in sartiyah. Nah, sartiyah. Nah, gara-gara huruf in ini maka namanya sartiyah. Disebut dengan qadiyah sartiyah. Karena ada huruf sartiyah. Nah, hamliyah pertama di dalam qadiyah sartiyah disebut dengan muqaddam. Hamliyah kedua disebut dengan tali. Apabila muqaddam dan tali satu perkara yang enggak mungkin dipisahkan, disebutlah dia muttasilah, bersambung. Bisa dipisahkan dua qadiyah ini? Tidak.
apabila matahari terbit, siang pasti ada. Ini nggak mungkin dipisahkan. Kalau siang ada, pasti matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit, pasti siang ada. Dia dua yang berkaitan, disebut muttasilah. Yang kedua, qadiyah sartiyah munfasilah. Sartiyah munfasilah berarti dua qadiyah tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Dan dia terbagi tiga. Yang nggak bisa disatukan itu namanya mani'. Mani', dia tidak mau disatukan, enggan untuk disatukan, mani'. Nah, maka dia terbagi dua. Satu mani' jami', mani' jama'. Dia yang dia cegah cuman terkumpul. Yang dia cegah cuman terkumpul. Kalau nggak ada satupun dia oke-oke saja. Contoh, al-jismu ima abyad wa ima aswad. Badan itu ada kala warnanya putih dan ada kala hitam. Ini nggak boleh dikumpul. Ada badan orang warnanya putih juga hitam juga, nggak mungkin. Tapi kalau muka putih, leher hitam itu bisa. Ini badan semuanya. Nah, tapi kalau untuk dia sunyi, dia tidak putih, dia tidak hitam, boleh nggak? Boleh. Berarti yang dia mani apa? Ngumpul saja. Namanya mani jama'. Yang kedua mani khulu. Mani khulu. Berarti yang dia mani khulu. Kalau jama' boleh. Contohnya Zaidun imma fil bahri wa imma la yuriku. Si Zaid ada kala dalam laut, ada kala tidak tenggelam. Nah, boleh terkumpul? Boleh. Yaitu dia dalam laut tapi tidak tersampat. Jadi dia tidak tenggelam dalam laut. Tidak tenggelam, ada pada dirinya. Dalam laut ada juga pada dirinya. Dalam laut dia juga tidak tenggelam, juga dia juga ada pada dirinya. Kedua sifat ini pada dirinya ada. Hukumnya boleh. Maka dia tidak dikatakan mani jama', karena dia bisa dikumpulkan, yaitu dalam laut, dalam kondisi tidak tenggelam, yaitu dia berada di atas perahu. Sekarang dia itu ada mani khulu. Nah, ada sampai di sini. Mani khulu. Fil bahri tidak tenggelam, tidak. Bisa? Tidak. Kan jelas. Tidak. Betul tidak? Nah, dia ada di darat. Berarti yang nggak ada sama dia apa? Ini yang nggak ada fil bahar. Ini ada nggak? Ada. Tidak tenggelam. Antum kan nggak tenggelam kan?
Ya udah ada berarti. Nah, berarti hulu nggak boleh. Mesti sama dia ada salah satu ini. Mesti ada salah satu. Nah, saya di bis, berarti tidak tenggelam. Saya di pesawat, berarti dia tidak tenggelam. Saya di rumah, berarti dia tidak tenggelam. Saya dalam laut, bisa tenggelam, bisa tidak tenggelam. Yang penting salah satunya ada, fil bahar. Tapi kalau ini nggak ada, ini juga nggak ada, ini nggak boleh. Nah, akal sehat tidak bisa menerimanya, dan fakta tidak bisa membuktikannya. Itu logika, itu ilmu mantik. Ilmu mantik bisa dicek dengan fakta, bisa dihadirkan contohnya atau tidak. Nah, yang ketiga, mane huma. Sudah menyambung nih ya. Allah. Nah, pindah ke sini. Banyak rumah. Mane huma. Mane huma. Jamak dia cegah, hulu dia cegah. Contoh, al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Nah, bilangan itu ada kala genap dan ada kala ganjil. Bisa bilangan genap juga ganjil juga? Tidak. Tidak. Ada bilangan enggak genap enggak ganjil? Tidak. Berarti kedua-duanya enggak. Digabung juga enggak. Kan ada bilangan genap yang ganjil? Yakin enggak? Yakin. Bilangan tidak genap juga tidak ganjil juga? Enggak ada. Berarti kedua-duanya di mana? Jamak mane? Mane jamak? Mane hulu. Nah, disebutlah mane huma. Ada soal? Bertanya tentang status mukanol, pembahasan kalimat kemarin, Iya. tidak termasuk bilangan. Nol itu bukan bilangan, angka mungkin, tapi bukan bilangan. Bilangan atau bilang berbilang. Kalau nol nggak ada. Nah, oh, berarti nol itu genap enggak, ganjil enggak? Nol itu sesuatu yang nggak mungkin berdiri sendiri. Dia nggak bisa dikatakan bilangan. Bilangan itu sesuatu yang menunjuk kepada jumlah. Nah, waktu aqua ada 1, ada 3, ada 4, ada 0. 0 nggak ada. Nah, jadi 0 nggak dibahas. Mulai berhitung. Tuh. Mulai dari kanan. 0, 1 nggak ada. Nah, ada materi yang nggak jelas,
Materi mantik dia cuma satu bagian tubuh. Jadi dia disusun model dasar bawah sampai ke atas. Terbangunlah satu ilmu mantik. Ada sering saya ulang pembahasan kemarin, ulang lagi. Karena hilang dia urutan nomor 3, kacau ke depan. Ilyas, ada pertanyaan? Kalau pada Syafi'iyah, Iya. kan Syafi'iyah itu sesuatu yang diartikan dari dua bagian. Yang diikat salah satunya dengan yang lain. Iya. Contohnya yang syarat, yang penting syarat itu tingkat syamsul qali'an dengan wujudun. Kemudian contoh yang anak, apakah diikat dengan imam atau diikat yang lain? Ya, anak itu imam. Iya. Jadi in contoh sabdiyah, kan definisi sabdiyah diikat dengan huruf syarat atau huruf inat. Nah, huruf inat itu bahasa mantik gitu namanya. Jadi huruf inat itu adalah imma. Imma dengan beberapa ketentuannya, yaitu imma diulang-ulang dan pakai huruf ataf. Al-adadu imma zauju wa imma fardun. Ikat di sini bisa saja di pangkal, bisa saja di tengah, bisa saja kedua-duanya. Ini maknanya umum ya. Maknanya umum. Bilangan itu genap. Bilangan itu ganjil. Itu diikat nggak bisa pakai huruf syarat. Jika ada yang bilangan itu genap, maka dia adalah ganjil. Nah, itu yang ganjil. Ganjil namanya. Saya bilangan genap itu ganjil. Maka dia nggak bisa diikat pakai huruf syarat. Dia diikat pakai inan. Nah, kalau kita mau mencermati pembahasan musannaf, berarti muttasilah itu identik dengan huruf syarat. Nah, munfasilah identik dengan inat. Karena contoh inat semuanya pakai imma. Maaf, contoh munfasilah semua pakai inat, pakai imma. Ya. Itu huruf syaratnya harus pakai in aja atau pakai in? Huruf syaratnya bebas. Pakai in boleh, pakai lau juga boleh. Tapi kalau pakai lau sama in kemarin dalam tafsir kan dibedakan. Kalau lau sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Nah, kalau in berpotensi untuk terjadi. Itu ilmu ma'ani lagi, bukan ilmu mantik. Makna yang terkandung atau makna khas yang terkandung pada setiap huruf itu dikelola oleh ilmu ma'ani. Apa beda in sama lau? Di mana dibahas? Tafsir Jalalain. Itu poin penting yang jarang ditemukan dalam kitab-kitab lain. Nah, hal-hal seperti itu antum punya catatan khusus. Kalau ada pembahasan tentang hal-hal kecil di dalam ilmu tafsir yang berkaitan dengan bahasa. Kemarin beliau katakan kenapa Allah katakan yang menggunakan bahasa in dalam ayat berapa itu? Kenapa tidak dalam bahasa lau? Karena kalau in itu berpotensi untuk terjadi, kalau lau tidak.
Nah, jika satu saat nanti kita pindah ke tempat lain, jikalaulah bangunan ini bisa dibawa, itu laut. Gak boleh antum bilang jikalah bangunan ini bisa dipindahkan, itu salah dalam bahasa itu. Jikalah bangunan ini bisa dipindahkan, tentu kita nggak perlu bangun lagi tempat lain. Pergi ke Aceh, banyak masjid yang buat baru, belakangnya kecil, ditinggalkan begitu saja. Kita bilang apa? Jikalah bangunan ini bisa dibawa ke Padang, kita bawa satu sawah. Karena anak menggunakan bahasa in itu berpotensi bisa. Nah, maka bahasanya law. Nah, jikalau bangunan ini bisa dibawa, kan? Itu bedanya. Maka dikatakan Ismail pun haruskah in saja? Enggak mesti in saja, law juga boleh, kan law syarat juga. Tapi dicocokkan sama maknanya. Kalau berpotensi terjadi pakai in. Kalau tidak berpotensi terjadi pakai law. Jikalau air laut dijadikan tintanya, batang-batang pohon dijadikan sebagai penanya, dan daun sebagai kertasnya, maka tidak akan bisa ditulis rahmat Allah. Lalu orang bertanya, emang bisa? Bodoh dia berarti. Nah, kenapa kamu tanya emang bisa? Kan saya bilang pakai apa tadi? Law itu rusak, yang nggak mungkin terjadi. Tapi kalau saya bilang pakai in, nah itu baru bisa. Itu bedanya law sama in. Subhanallah. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.